الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, para pendengar yang budiman, terkait dengan perkara-perkara yang dilarang dalam salat terbagi dalam dua. Yang pertama adalah perkara-perkara yang terlarang di dalam salat tetapi tidak membatalkannya, ya. Jadi dilarang dilakukan di dalam salat tetapi tidak sampai membatalkan, hanya saja mengurangi pahala salat. Yang kedua adalah perkara yang dilarang dalam salat dan membatalkannya. Nah, pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang yang bagian pertama, yaitu perkara-perkara yang dilarang di dalam salat tetapi tidak membatalkannya, hanya saja akan mengurangi pahala salat dan mengurangi kesempurnaan salat. Yang pertama adalah meninggalkan salah satu di antara sunnah-sunnah salat yang pernah kita bahas sebelumnya, ya. Jadi termasuk dari perkara yang terlarang di dalam salat, ya, tetapi tidak membatalkan, ya, ialah mengabaikan atau meninggalkan sunnah-sunnah salat yang disunahkan, ya, seperti bertasbih di saat ruku, di saat sujud, ya, mengucapkan subhan rabbiyal azim di saat ruku, mengucapkan subhan rabbiyal a'la di kala sujud, membaca zikir-zikir yang disunahkan, ya, mengangkat takbir, mengangkat tangan ketika takbir, ketika turun, ketika berdiri, ya, atau mengucapkan takbir Allahu Akbar dan seterusnya. Ini dilarang untuk ditinggalkan meskipun tidak membatalkan salat. Kemudian yang kedua adalah iseng, ya, iseng atau bermain-main dengan pakaian atau badannya, ya. Maka ini pun juga termasuk perkara yang dilarang di dalam salat, ya. Seperti misalnya meratakan pasir atau kerikil yang ada di tempat sujud. Ini ketika masjid-masjid zaman dahulu tidak ada lantai atau keramik seperti sekarang, ya. Seorang sahabat itu Mu'aikib radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang mengusap kerikil, ya, di saat salat. Maka beliau bersabda, jangan kau mengusap kerikil ketika engkau sedang salat, dan kalau engkau perlu melakukannya, maka cukup sekali, ya. Maka cukup sekali itu meratakan pasir ketika hendak sujud tadi. Jadi Nabi melarangnya, tapi kalau terpaksa atau butuh sekali, cukup sekali saja, ya, meratakan pasir yang hendak digunakan untuk sujud itu. Nah, jika ini suatu yang dibutuhkan, Nabi hanya membatasi sekali saja, maka apalagi hal-hal yang tidak dibutuhkan, ya. Maka oleh karena itu, seorang yang sedang salat makruh meletakkan jarinya di hidung misalnya, meletakkan jarinya di lubang hidung atau di lubang telinga, ya, atau mengusap wajah di saat salat, atau memegang janggut, ya, memegang janggut dan mengusapnya, atau memegang kancing, ya, kancing baju, ya, memegang kancing baju, atau walhasil semua perbuatan iseng, ya, yang tidak dibutuhkan, tidak ada hajat untuk melakukannya, maka ini hukumnya makruh dan mengurangi kesempurnaan salat, ya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki yang ketika salat dia memegang janggutnya dan mengusap-ngusap janggutnya. Maka beliau bersabda, seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya anggota tubuhnya pun akan khusyuk, akan tunduk, akan tenang, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-ikhtisar fi shalah, yaitu meletakkan tangan atau telapak tangan di pinggang, ya. Ini jarang saya lihat, tapi kalau sampai dilakukan ini terlarang, ya, yaitu ketika salat meletakkan tangan di pinggang, ya, seperti orang berkacak pinggang seperti itu, ya. Ini dilarang dalam hal ini
tentang ini ada sebuah hadis ya, di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya al-khisr, itu meletakkan tangan di pinggang ketika salat ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan bahwa hal ini makruh ya, tidak disukai seorang yang sedang salat meletakkan tangannya di pinggang, dan dia berkata ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi ya, perbuatan orang-orang Yahudi. Demikian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata itu adalah gerakan salib di dalam salat ya, ini. Kemudian yang berikutnya adalah mengangkat pandangan ke langit. Jadi memandang ke langit-langit ketika salat ya. Ini jelas dilarang, bahkan diperingatkan dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadisnya beliau bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'i absarihim 'inda ad-du'a fi as-salah ila as-sama' aw la tukhtafanna absaruhum ya. Hendaknya berhenti orang-orang yang mengangkat pandangan mereka di saat berdoa di dalam salat ke langit ya. Atau pandangan mereka akan dilenyapkan atau akan dihilangkan, dan ini dibuat buta ya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Jadi ketika sedang salat, maka pandangan orang yang sedang salat itu diarahkan ke tempat sujud ya. Jadi kepalanya tertunduk dan pandangan diarahkan ke tempat sujud. Ini yang sunnah. Kalau melihat ke depan boleh, tapi tidak disukai melihat ke depan. Tapi kalau melihat ke atas, maka ini yang terlarang keras ya, dan bahkan diperingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau orang-orang yang seperti itu tidak meninggalkan kebiasaan tersebut, dikhawatirkan Allah akan melenyapkan pandangan mereka ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima mungkin ya, yang keempat, yaitu melihat hal-hal yang membuat lalai ya. Memandang atau melihat hal-hal yang melalaikan. Ini bentuknya bisa apa saja ya. Bisa permadani misalnya, permadani yang bermotif-motif, atau tabir ya, hordeng, atau apa saja yang bisa menarik perhatian orang, maka ini hukumnya makruh untuk dilakukan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan menggunakan pakaian yang di situ ada motif-motif ya, pakaian yang di situ ada motif-motif atau bergambar. Maka setelah salam beliau bersabda, "Syaghalatni a'lamu hadhi, idhabu biha ila Abi Jahm wa'tuni bi ambijaniyatih." Ya. Motif-motif atau gambar-gambar yang ada dalam pakaian ini telah menyibukkanku ya. Menyibukkanku di dalam salat. Maka pergilah dengan pakaian ini. Jadi beliau setelah itu melepas pakaiannya. Pergilah dengan pakaian ini ya kepada Abu Jahm ya, nama salah seorang sahabatnya, yaitu Amir bin Hudzaifah, dan serahkan ini serta mintalah tukar pakaian yang putih ya, pakaian putih yang gamis yang polos itu ya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha memiliki tabir atau hordeng yang dengannya dia menutupi salah satu sisi rumahnya. Hanya saja tabir itu bergambar ya, bergambar-gambar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Amiti qiramaki, fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati." Ya. Singkirkan ini, tabir ini ya. Setelah Nabi salat, beliau bersabda, "Singkirkan tabir ini. Karena sesungguhnya gambar-gambar yang ada di tabir ini terus-menerus menggangguku di dalam salatku." Ya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi memandang apa saja yang menyibukkan perhatian, menarik perhatiannya dan mengganggu kekhusyuan seorang yang sedang salat, ini hukumnya makruh ya. Apa saja. Ini. Kemudian yang berikutnya yang juga dimakruhkan di dalam salat adalah memejamkan kedua mata ya. Memejamkan kedua mata.
tentang ini ada sebagian ulama yang mengatakan itu makruh dan ada yang mengatakan tidak makruh, ya. Ada dua pendapat, ya. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan tidak makruh. Tetapi Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad mengatakan tidak termasuk dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memejamkan mata ketika sedang salat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peristiwa-peristiwa di mana di dalam salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika salat gerhana matahari, beliau melayangkan, ya, membentangkan tangannya untuk menggapai setangkai anggur, ya. Ketika di dalam salat itu beliau melihat surga, diperlihatkan surga oleh Allah di hadapannya dan kelihatan dekat sekali. Dan beliau memanjangkan tangannya untuk menggapai meraih anggur yang ada di surga yang dilihat oleh beliau itu. Tapi tidak sampai, ya, tidak kena. Jadi ketika itu beliau melihat sehingga tidak memejamkan mata, sehingga ketika ditampakkan Allah surga, beliau melihatnya. Begitu juga ketika sedang salat, beliau melihat neraka, ya, diperlihatkan Allah kepada neraka. Dan dia melihat seorang wanita yang mengurung seekor kucing di kamarnya dan tidak diberi makan hingga mati. Wanita itu disiksa oleh Allah di neraka dengan dicakar-cakar oleh kucing tersebut. Itu dilihat oleh Nabi di dalam salatnya, ya. Juga Nabi melihat seorang Muslim yang dalam suatu peperangan setelah selesai mencuri satu perisai dari musuh, dari ghanimah, ya, yang belum dibagi. Jadi ghulul. Jadi seorang Muslim ini mencuri dari harta ghanimah yang belum dibagi. Maka Nabi melihat sallallahu alaihi wasallam orang itu di neraka, ya. Kemudian juga ketika sedang salat, Nabi mencegah seekor binatang yang hendak masuk dan mengganggu yang lewat di depannya, ya. Boleh jadi seekor kambing, ya. Ketika sedang salat hendak lewat di hadapan beliau, maka beliau mencegah binatang atau kambing itu untuk tidak lewat di depannya, ya. Dan banyak sekali beberapa peristiwa yang semua itu menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memejamkan kedua matanya ketika sedang salat, ya. Bisa dipastikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memejamkan kedua matanya di saat salat, ya. Ini. Oleh karena itu, inilah sunnah, ya. Inilah sunnah yang hendaknya dilakukan, ya. Tetapi bagaimana kalau terjadi ketika seseorang sedang salat ada sesuatu yang menggoda pandangannya, ya. Misalnya dia melihat anak kecil yang berlari-lari, atau dia melihat motif-motif permadani itu demikian menarik dan indah sehingga mengganggu konsentrasinya, atau dia melihat sesuatu yang mengganggu pandangannya. Maka dalam hal ini Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan, yang benar adalah pendapat yang benar. Tadi ada sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan tidak makruh. Beliau berkata, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, yang benar adalah jika dengan membuka kedua mata tidak mengurangi kekhusyuan, maka itulah yang afdal, itulah yang utama. Akan tetapi, jika dengan membuka mata itu menghalangi seseorang dari khusyuk, karena di arah kiblatnya ada lukisan-lukisan, ya. Jadi di arah kiblat orang yang sedang salat itu ada zakhrafah, ukiran-ukiran, wat tazwik, dan lukisan-lukisan yang bermotif-motif yang berwarna-warni, atau apa saja yang membuat tashwish, ya, membuat gangguan hati orang yang sedang salat, maka dalam kondisi seperti ini tidak dimakruhkan memejamkan kedua mata. Bahkan kalau dikatakan itu mustahab atau dianjurkan, lebih dekat kepada prinsip-prinsip syariat dan maksud-maksudnya, ya, daripada dikatakan makruh. Jadi kesimpulannya, jika dalam kondisi normal tidak ada yang mengganggu pandangan, tidak ada yang menarik pandangan orang yang sedang salat, dan tidak ada yang menyibukkan hatinya di saat sedang salat itu, maka membuka kedua mata itulah yang sunnah dan itulah yang afdal. Tapi jika ada hal-hal tertentu yang membuat seorang itu terganggu perhatiannya atau kekhusyuannya karena ada lukisan-lukisan di arah kiblatnya, atau ada sesuatu yang membuat mengacaukan konsentrasi dan kekhusyuannya kalau dia membuka mata, maka dalam kondisi seperti ini boleh untuk memejamkan kedua mata, ya. Berarti ada hajat. Ini yang ke-5 atau yang ke-6. Kemudian yang berikutnya adalah memberi isyarat dengan telapak tangan ketika salam, ya. Dan ini sering dilakukan oleh orang-orang yang sedang salat berjamaah, ya.
saya perhatikan, saya dapati ya di sebagian masjid ketika salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi, membuka telapak tangan kanannya ya. Jadi telapak tangan itu di atas lutut, maka begitu ucapkan salam ke kanan, tangan kanannya dibuka di arah ke kanan ya, dibuka arah kanan. Kemudian ketika salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri, telapak tangan kirinya dibuka, seolah memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini ya. Nah, hal ini pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi ini ada sejak dahulu ya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah salat di belakang Nabi SAW. Maka setelah itu beliau bersabda, ma balu haula yusallimuna bi aydihim ka'annaha adhnabu khailin shummis, innama yakfi ahadukum an yad'a yadahu ala fakhidhihi thumma yaqul assalamu alaikum assalamu alaikum. Ya, rupanya beliau melihat ada sebagian makmum yang ketika salam mengisyaratkan dengan tangannya ya, tangannya dibuka, telapak tangan kanannya, telapak tangan kirinya. Maka beliau bersabda alaihi salatu wassalam, kenapa ada sebagian orang yang mengucapkan salam dengan tangannya, itu dengan memberikan isyarat dengan tangannya, seolah tangan itu adalah ekor kuda yang kepanasan ya. Jadi seperti ekor kuda yang kepanasan berkelebat-kelebat ya, seperti itu ya. Kenapa memberikan isyarat dengan tangan, seolah seperti ekor kuda yang kepanasan? Sesungguhnya cukup salah seorang di antara kalian itu meletakkan tangannya di atas pahanya. Tetap jangan berubah ya. Tetap telapak tangan letakkan di atas paha. Kemudian mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Hadis riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya ya. Jadi ini satu perhatian atau catatan ya. Jadi seorang yang sedang salat, ketika selesai dari salat dan mengucapkan salam, tidak ada anjuran, bahkan terlarang untuk mengangkat telapak tangan kanan, telapak tangan kiri sebagai isyarat ketika salam. Tidak ya. Jadi cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi, sementara posisi tangan tetap di atas paha, tidak berubah sedikit pun ya, ini. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin rahimakumullah, adalah salat di sisi makanan atau salat ketika makanan sudah siap saji ya. Ini juga makruh ya. Dan ini mungkin terjadi di rumah ya. Atau boleh jadi di masjid ketika terjadi buka puasa misalnya, atau ada hidangan di masjid ya. Tapi yang sering terjadi adalah mungkin di rumah. Artinya gini, sudah masuk waktu isya atau waktu zuhur, sudah masuk waktu salat, sedangkan di situ sudah dihidangkan makanan. Maka ketika ini yang sunnah adalah menyantap hidangan yang sudah disajikan ya, dan bukan mendahulukan salat ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'al 'asya wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asya." Rawahu Ahmad wa Muslim. Jika sudah diletakkan hidangan malam, hidangan makan malam, dan salat dikumandangkan, azan salat dikumandangkan, maka mulailah dengan makan malam ya. Dahulukanlah makan malam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim ya. Ini. Dari Nafi' juga bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah suatu ketika diletakkan hidangan makan ya di rumahnya. Kemudian dia mendengar panggilan salat. Maka Abdullah bin Umar tidak mendatangi salat berjamaah hingga selesai dari makannya ya. Selesai detail beliau mendengar bacaan imam. Ini bacaan Al-Fatihah, bacaan surat, dia mendengar. Tapi karena makanan sudah terlanjur dihidangkan, maka ini yang sunnah. Jadi Ibnu Umar memahami bahwa kalau tanpa disengaja makanan sudah dihidangkan dan ketika itu azan, maka yang didahulukan adalah menikmati dan menyantap hidangan tersebut dengan tenang sampai selesai. Setelah itu mendatangi salat berjamaah ya, ini. Apa hikmahnya? Al-Khattabi rahimahullah berkata dalam Ma'alim As-Sunan, Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk lebih mendahulukan makanan ya daripada mendatangi salat berjamaah, supaya seseorang itu keinginannya terpenuhi ya. Jadi hajatnya berupa makan ini terpenuhi dengan cukup, dengan puas, sehingga dia masuk dalam salat dengan tenang, hatinya tentram dan tidak tergiur atau tertarik oleh keinginannya untuk menyantap makanan, sehingga dia akan cepat-cepat untuk melakukan salatnya dan tidak menyempurnakan rukuk serta sujudnya ya. Jadi seorang yang ketika salat teringat makanan,
atau ingin buru-buru menyantap makanan, maka salatnya tidak tenang. Dan rukuk serta sujudnya juga tidak sempurna ya, mungkin buru-buru. Maka salah satu sunnah dan adab salat ditinggalkan. Tapi sebaliknya, kalau seseorang itu menyantap makanan dengan puas, selesai hajatnya, kemudian mendatangi salat berjamaah, sudah nggak akan tertarik lagi ya, betul-betul akan salat dengan sepenuh hati. Ini hikmahnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah salat dengan menahan buang air kecil atau buang air besar ya. Salat dengan menahan buang air kecil atau buang air besar, atau apa saja yang mengganggu hati, termasuk buang angin juga ya. Hal ini diingatkan oleh Rasulullah SAW ya, dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "La yusalli ahadun bihadrati at-ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan." Janganlah salah seorang itu salat di sisi makanan atau ketika makanan sudah siap. Dan juga janganlah seseorang itu salat sementara dia ingin buang air kecil atau buang air besar ya. Jadi menahan sesuatu. Jadi kalau seorang hendak salat, meskipun sudah adzan, sudah qamat ya, dia hendak masuk salat berjamaah, tiba-tiba dia ingin buang air kecil atau buang air besar apalagi, maka jangan masuk ke salat, ke kamar kecil dulu. Silahkan ke kamar kecil, selesaikan hajatnya, setelah tuntas bersuci, wudu, kemudian datangi salat. Kalau dia masih mendapati salat bersama imam, lakukan. Kalau dia mendapati salat sudah selesai, salat sendiri dan dicatat baginya salat berjamaah. Inilah yang sunnah ya. Jadi tidak benar kalau seseorang masuk dalam salat sementara dia menahan sesuatu di perutnya ya, ingin buang air kecil, ingin segera buang air besar, atau ingin buang angin, atau ingin sesuatu yang lain, ada suatu hajat yang ingin dipenuhi ya. Kemudian masuk ke dalam salat dalam keadaan ada sesuatu yang mendorong di dalam jiwanya atau dalam tubuhnya. Ini sesuatu yang makruh, dan ini jelas sekali hikmahnya, karena orang yang salat seperti itu maka hatinya akan tersibukkan oleh urusan pribadinya dan tidak bisa mentadabburi atau memaknai ayat-ayat atau zikir yang dibaca di dalam salatnya ya. Jadi seolah hikmahnya adalah hendaknya seorang yang masuk dalam salat itu masuk dengan tenang, sudah selesai hajatnya dan tidak ada yang mengganggu pikirannya, entah rasa lapar, ingin buang air kecil, buang air besar, tidak ada. Jadi masuk dalam salat sudah beres urusannya, sehingga dia bisa menunaikan salat dengan khusyuk dan sempurna ya, menghadap kepada Allah dengan fisik dan hatinya ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, inilah beberapa hal yang terlarang di dalam salat, meskipun tidak membatalkan tetapi mengurangi kesempurnaan dan pahala salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.